Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode material recruitment planning. Nah, di kelompok 2 ini ada saya Nirmaya dan rekan saya Dwi Yuliana. Oke Kak, next slide. Nah, di slide kedua ini ada pengertian dari MRP. Jurnalis analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode material recruitment planning atau Halo Mbak Nia, sinyalnya mungkin ya putus-putus ya. Nge-lag kayaknya Bu sini ya Bu. Iya, ya. yang tepat. Dalam suatu industri selalu terjadi proses transformasi yang mencakup satu, pengaturan material. Nah, pengaturan material ini sendiri yaitu kayak kebutuhan yang akan menjadi produksi. Yang kedua, pengaturan sumber daya manusia. Ini pengaturan tentang SDM-nya atau sumber daya manusianya di dalam produksinya sendiri. Nah, yang ketiga ada pengaturan modal. Pengaturan modal itu untuk memaintain biaya produksi. Nah, yang keempat ada pengaturan mesin. Pengaturan mesin itu kayak memaintain mesin untuk saat berproduksi. Next slide, Kak. Di slide ketiga ini ada karakteristik dasar sistem MRP. Nah, ini ada 4. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Nah, ini maksudnya adalah kapan barang dibutuhkan, bukan kapan barang akan dipesan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Masing-masing barang memiliki prioritas berbeda-beda sesuai dengan kekritisan barang. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Karena adanya prioritas, maka akan terjadi penundaan pada produk lainnya. Yang keempat, fungsi integritas. Rencana, maka pengawasan produksi dan manajemen persediaan dapat diintegrasi secara selaras. Next slide, Kak. Nah, ini ada struktur input master production schedule. Nah, input master production schedule ini seperti kayak rules, aturan di bagian produksi orang dalam, khusus untuk karyawan. Ini SOP-nya. Nah, di sini ada pengamatan pesanan pelanggan. Terus ada master produk schedule atau MPS, indikasi produk yang dibuat dan kapan dibutuhkan. Itu dibagi menjadi 2, ada IMF atau ISR. Catatan persediaan atau persediaan yang ada sedang dipesan, lot size ya ini bacanya, lot size, persediaan pengamanan atau safety stock. Terus ada juga BOM, struktur produk atau daftar bahan atau BOM dan bagaimana produk dibuat. Dari kedua ini kita menjadi material recruitment planning atau MRP. Pembagian kebutuhan penyimpanan atas dasar BOM dan BOM per MPS, pengaturan lead time dan laporan pengeluaran. 1. Jenis pesanan dan jumlah. 2. Kapan dipesan. Ketiga, pesanan untuk dikirim atau tidak dikirim. Next, Kak. Nah, ini output master product schedule. Ini lebih tepatnya kayak rules untuk ke orang atau cara PO atau pemesanan. Ada material recruitment planning atau MRP. Plan order, release, dan release work order. Purchase order, work order, sama reschedule notice. Next. Kita punya contoh produk, dan contoh produknya ini yaitu kok atau buat yang bermain bulu tangkis. Produksi kok bulu tangkis, nah ini ada 6 bahan baku, ada bulu 16 bulu ayam atau bulu angsa, terus yang kedua ada dop itu gabus berbentuk setengah bola, yang ketiga kulit,
yang keempat lem, yang ke label, yang keenam tali pengikat. Lanjut Kak. Nah, ini contoh struktur produk kok bulu tangkis. Ini lebih rincinya kita bagi dua bagian. Untuk bagian atas itu ada gabus setengah lingkaran atau ini kita beli, bukan memproduksi. Yang kedua itu kulit pelapis. Nah, yang ketiga itu label, itu yang di merah-merah. Nah, yang kedua yang kita bagi itu untuk bawahannya itu lebih tali pengikat, bulu angsa atau bulu ayam, terus sama apa nih? Oh, bulu angsa. Oke. Lanjut, Kak. Nah, ini untuk lebih detailnya tadi kan ada kayak beli atau kita produksi sendiri. Tadi yang B kita kasih label, kalau itu kita beli. Ini A. Ini lebih sama sih dengan yang tadi di strukturnya yang di awal. Lanjut, Kak. Nah, ini bill of material berdasarkan struktur produk A. BOM-nya adalah level komponen dan item 0, produk A, jumlah buatan. Ini kita cuman bikin ke kolomnya aja, Bu. Tinggal mindahin dari yang tadi kita sudah pisah, tinggal dibikin BOM seperti ini, dibikin tabel. Lanjut, Kak. Oh, ini udah bagian saya. Nah, Kak. Ya, thank you ya Nia. Ya, jadi saya mau ulangi lagi yang tadi Nia bilang. Jadi hari ini kita akan bicara tentang MRP, Metode Material Requirement Planning. Nah, contoh produknya adalah bulu tangkis yang tadi seperti Nia bilang. Bulu tangkis ini kan kalau kita lihat dia punya bahan baku. Dia punya bulu, dia punya dop, kulit, lem, dan selain sebagainya seperti yang terlihat di screen. Nah, dari kok bulu tangkis itu, kalau kita mau pakai produk MRP, kita harus punya struktur produknya. Kok bulu tangkis itu terdiri dari tali pengikat, yang tadi seperti Nia bilang, dan bulu angsa. Bulu angsa atau bulu ayam. Apa bedanya bulu angsa, bulu ayam yang dibuat sama dibeli? Jadi kalau bulu angsa yang dibeli, itu kan masih belum merata ya, jadi dia masih kotor, masih jelek lah ya. Nah, itu kita harus olah lagi, makanya dia kebagi dua, ada yang buat, ada yang beli. Nah, di bulu tangkis sendiri dia juga punya gabus dan juga kulit pelapis sama label. Nah, ini semua ada keterangannya beli, berarti nggak di produk sendiri, kita nggak buat sendiri. Ini contoh struktur produk. Jadi level 0 itu adalah level paling atas. Jadi produk A seperti tadi ya, bulu tangkis, itu kalau kita pecah-pecah lagi, dia ada terdiri dari beberapa level. Kalau di sini ada sampai 3 level. Jadi seperti yang tadi, saya balik ke sini, kok bulu tangkis ini adalah level 0, level 0-nya. Level 1-nya ya tali pengikatnya, bulu angsanya tadi, terus ada gabus tengah, sampai ke bawahnya itu kita harus pilah-pilah dia jadi lebih detail. Jadi dari satu produk itu kalau kita pakai metode ini, dia lebih detail dari bahan bakunya dan lain sebagainya. Ini adalah bill of material ya. Ini adalah contoh bill of material, ada komponen item, jumlah dan sumber, apakah itu dibuat atau dibeli. Nah, sekarang masuk ke langkah proses perhitungan MRP. Proses perhitungan MRP ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan bersih atau net requirements. Selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan on hand. Persediaan di tangan itu berarti inventory-nya kita. Nah, data yang dibutuhkan adalah kebutuhan kotor, persediaan di tangan, dan rencana penerimaan. Lalu yang kedua, ada menentukan jumlah pesanan atau ukuran lot. Caranya ada dua, lot for lot and POQ. Kalau POQ itu metode pengendalian persediaan, di mana kebutuhan komponen-komponen dipenuhi dengan menentukan jumlah periode permintaan yang harus dipenuhi. Tapi tidak termasuk permintaan 0 untuk setiap kali pemesanan. Tapi di presentasi hari ini, saya dan Nia, itu mau coba jelaskan dengan metode lot per lot, lot for lot. Yang ketiga, langkahnya adalah menentukan BOM dan kebutuhan kotor. BOM tadi ya, bill of material dan kebutuhan kotornya. Memuat informasi nomor dan jenis komponen, kebutuhan komponen yang di atasnya, dan sumber diperolehnya komponen. Kebutuhan kotor setiap komponen ditentukan oleh rencana pemesanan komponen
yang berada di atasnya dengan dikalikan kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Lalu keempat, ini juga penting dalam proses perhitungan MRP, menentukan tanggal pemesanan. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan pemesanan dipengaruhi oleh rencana penerimaan dan tenggang waktu pemesanan atau lead time. Nah, ini seperti ini contoh tabelnya. Jadi dari satu produk itu kita bisa taruh di beberapa kolom ya. Periodenya itu waktu yang dibutuhkan, ada juga kebutuhan kotor, schedule penerimaan, persediaan di tangan, kebutuhan bersih, rencana penerimaan, dan rencana pemesanan. Nah, schedule penerimaan ini berkaitan dengan seperti ini. Jadi kalau kita pesan barang, kita udah beli, tapi barangnya belum dikirim nih, gitu. Jadi nanti dia akan masuk ke schedule penerimaan. Terus persediaan di tangan, seperti yang tadi saya bilang, itu masuk ke inventory. Nah, di sini ada contoh soal Master Production Schedule atau MPS. Produk super disiapkan untuk minggu ini dan 13 minggu berikutnya. Biaya setup 500.000 per pesan. Biaya simpan Rp800 per unit per minggu dengan lead time 3 minggu. Persediaan di tangan pada saat ini sebanyak 80 unit. Produk akan selesai diproses minggu keempat, direncanakan 20 unit, dan minggu ke-8 50 unit. Kebutuhan kotor, struktur produk, BOM, dan IMF diperlihatkan dalam tabel dan gambar berikut. Jadi seperti yang tadi, yang sebelumnya ini ada periodenya. Nah, kita udah buat periodenya itu minggu keberapa. Dia minta di sini adalah sampai 13 minggu ya. Periodenya 13 minggu. Lalu yang dikasih bold, yang dikasih tanda tulisan tebal, lead time-nya 3 minggu. Jadi ada schedule penerimaan nanti ada 3 minggu di sini. Persediaan di tangan saat ini sebanyak 80 unit. Berarti on hand-nya kita, inventory-nya kita 80 unit. Produk akan selesai diproses minggu keempat, direncanakan 20 unit, dan minggu ke-8 50 unit. Nah, ketika kita mengerjakan soal MPS ini, bentar. Yang perlu diperhatikan juga adalah BOM dan IMF-nya. Nah, di sini saya. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita mengerjakan MPS-nya itu, kita harus buat struktur produknya. Seperti yang tadi di awal Nia udah bilang, satu produk dia bisa terdiri dari beberapa komponen. Katakanlah produk super. Atau yang kok bulu tangkis tadi ya. Nah, dia terdiri dari komponen H sama komponen K. Komponen H sendiri, dia terdiri dari komponen W dan komponen Z. Nah, di bill of materialnya bisa dilihat di layar. Level komponen H-nya, kuantitasnya ada 1, sumbernya buat. W-nya juga 1, dan lain sebagainya. Inventory master file-nya, IMF-nya, ini juga penting untuk kita perhatikan karena berkaitan dengan masukin data waktu di tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi persediaan dan LT ini adalah lead time yang berhubungan dengan schedule penerimaan. Oke, kita kembali lagi sebentar. Kebutuhan kotornya ini ya, seperti yang di tabel. Itu di minggu ke-6 itu ada 400, minggu ke-9 300, dan minggu ke-13 adalah 600. Oke. Ketika kita masukkan datanya ke dalam tabel yang sudah kita buat, jangan lupa struktur produknya tadi. Dari produk super terdiri dari H sama K, W, dan Z. Jadi kalau dalam proses penghitungan MRP ini, ternyata setiap produk itu jauh lebih detail. Setiap komponennya itu akan dibagi-bagi lagi. Nah, di sini ada periode 13 periode. Kalau kita lihat seperti yang contoh soal sebelumnya, itu kebutuhan kotornya kan ada di 400, 300, sama 600. Nah, kalau saya kembali lagi ke soalnya, dibilang di situ lead time-nya 3 minggu. Persediaan di tangan saat ini 80 unit. Produk akan selesai diproses minggu keempat, 20 unit, minggu ke-8, 50 unit. Jadi, schedule penerimaan di minggu ke-1 itu kan nggak ada. Minggu kedua tidak ada. Sampai di minggu keempat, kalau kita lihat soalnya sebelumnya, itu ada 20 unit. Inventory-nya kita, persediaan di tangannya kita, seperti sesuai soal sebelumnya, itu sebelumnya ada 80.
Karena kita menerima penerimaan barang di minggu keempat, yaitu 20 unit, maka pada minggu keempat, itu persediaan di tangan sudah berubah menjadi 100. Jadi 80 ditambahkan 20. Lalu kalau kita lihat soal lagi sebelumnya, itu ada kebutuhan kotor di minggu ke-6 400. Berarti bagaimana mencari kebutuhan bersih? Ya dikurangin aja kebutuhan kotor ini, yang 400 ini, kita kurangin dengan persediaan di tangan 100. Berarti kebutuhan bersihnya kita adalah 300. Nah, rencana terima pesanan ini itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kita mau beli barang itu sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau kita kebutuhannya 300, ya rencana terima pesanannya juga 300. Nah, rencana pemesanan kenapa ada di minggu ketiga 300? Kalau kita lihat di atas ini keterangannya adalah lead time-nya 3 minggu. Jadi yang sebenarnya dalam minggu ke-6 itu ada 300 unit, tapi karena lead time-nya 3 minggu, dia maju 3 minggu 3 minggu ke depan, jadi jatuhnya di rencana pemesanan itu di minggu ketiga yaitu 300. Begitu seterusnya. Dan ini hanya untuk baru yang level ini ya, level paling atas ya, level 0 ya. Belum lagi level 1. Kalau kita buat level 1 nanti juga akan seperti ini terus karena ini berkesinambungan gitu. Kalau saya baca, saya lihat tutorialnya ternyata untuk buat satu produk kalau kita pakai sistem ini itu panjang, jalannya panjang karena produk itu kan terbagi-bagi dari beberapa komponen. Nah, ini kesimpulannya aja langsung. Jadi kesimpulannya dalam penggunaan metode MRP ini kita harus menguasai struktur produk. Jadi kita harus teliti dari awal karena sangat berpengaruh pada komponen di bawahnya. Schedule penerimaan itu juga sangat penting karena jika kita lupa menginput schedule penerimaan, maka akan dipastikan produksi barang juga akan terlambat. Jadi schedule penerimaan ini harus tepat waktu, harus on time. Dia nggak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau schedule penerimanya 3 minggu, atau tergantung ya lead time-nya tadi berapa minggu, itu juga kita harus benar-benar teliti ketika kita memasukkan dalam metode MRP ini. Lalu kita sangat memperhatikan lead time ya, karena lead time setiap komponen material itu pasti berbeda-beda. Jadi seperti yang tadi, lead time-nya produk super kan 3 minggu. Tapi lead time-nya komponen H, kalau kita lihat EMF-nya tadi, itu lead time-nya cuma 1 minggu. Komponen K, lead time-nya juga cuma 2 minggu. Jadi berbeda-beda lead time, ini sangat berpengaruh pada pembuatan MRP. Jadi begitu, Bu. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, terima kasih Mbak Dwi Yuliana dan Mbak Nia. Terima kasih, presentasinya bagus sekali ya teman-teman. Jadi dengan adanya presentasi ini kita bisa menambah ilmu dan wawasan ya, bahwa ternyata proses produksi itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, ribet dari bahan bakunya, kita harus mengolahnya, bahkan ya itu kan karena ada lead time ya, jadi untuk mengolah bahan A, bahan B itu ada selang waktu tunggu ya, jadi ada berapa waktu tadi Mbak ya, ada 1 minggu, 2 minggu ya, ada 3 minggu, nah itu sampai nanti menghasilkan suatu produk ya. Walaupun produk itu sederhana ya, hanya kok gitu ya, kok untuk bulu tangkis ya gitu ya. Namun prosesnya itu teman-teman tidak semudah yang kita bayangkan ya. Dari bulu, bagaimana bulunya, kemudian tadi ada labelnya tadi ya, yang merah, warna merah gitu ya. Kemudian juga ada itunya yang kerasnya di bawahnya itu namanya apa tadi Mbak? Gabusnya dia. Gabusnya, nah itu ya ternyata proses produksinya itu panjang ya, walaupun hanya 1 buah kok, ternyata ya nggak semudah yang kita bayangkan proses produksinya. Nah, teman-teman dengan adanya presentasi ini ya sangat bagus sekali, jadi menambah wawasan kita bahwa ya proses produksi itu memerlukan waktu, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau makanya enak ya, cuma kok ini harganya murah, namun prosesnya itu
memerlukan waktu dan memerlukan beberapa tahapan. Bahkan tadi ada sampai beberapa level ya, level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, itu ya, teman-teman. Bagus sekali presentasinya, materinya juga bagus, jadi menambah wawasan dan ilmu kita terkait dengan manajemen operasi.